إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, yaitu senantiasa dengan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan hati kita dengan meyakini dan mengimani bahwasannya semua nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, sampai detik ini, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur dengan anggota badan kita dengan menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimanillah. Insyaallah nanti rutin tiap Sabtu, insyaallah Sabtu pekan pertama kita adakan kajian kembali. Maka untuk kajian perdana ini kita ingin murojaah ulang, ya, murojaah ulang tentang pentingnya menuntut ilmu. Saya kira kaum muslimin sudah sering mendengar pembahasan tentang ini. Namun tiada salahnya kalau kita murojaah agar kita semangat kembali menuntut ilmu. Di mana sudah 2 tahun kita libur, ya, tidak menuntut ilmu, betapa rindunya kita dengan majelis ilmu. Walaupun sebagian kita bisa belajar melalui online, tapi tentunya online dengan tatap muka itu berbeda. Ya, berbeda sekali. Sebagaimana saya juga mengajar di sekolah online, pesantren online, itu hasilnya tidak maksimal. Nilai anak-anak, ya, penyerapan ilmunya kurang sekali. Ya, maka terus kita berdoa kepada Allah semoga Allah segera angkat wabah ini, ya, dan kita bisa menjalankan kehidupan dengan normal kembali sehingga majelis ilmu marak kembali. Ya, nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bacakan sebuah hadis yang hadis ini sering juga kita dengar. Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah nomor 2201, di mana hadisnya panjang namun kita ambil poin dari masalah ilmu. Di mana Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk meraih surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau di masjid seperti saat ini. Di antara mereka saling membacakan Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, saling belajar Al-Quran. Illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat akan menaunginya. Malaikat akan menaungi, ya, majelis tersebut. Kemudian wa nazalat alaihi sakinah, Allah akan turunkan di tengah-tengah mereka ketenangan, yaitu ketenangan dalam hati. Ya, ketenangan dalam hati. Artinya para penuntut ilmu hatinya akan menjadi tenang. Wa ghasyatumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat untuk menyertai mereka. Ya,
wa dzakarahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu itu di tengah-tengah majelis malaikat. Wa man abta'a bi amaluhu lam yusli bi nafsi nasabuhu. Maka barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, ya mungkin karena malas, mungkin karena dia kurang beramal, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya nasab tidak bermanfaat. Seseorang akan mendapatkan kebaikan bukan karena nasabnya, tetapi karena kemauan dia, semangat dia untuk menuntut ilmu. Nasab itu tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, salli min mali ma siqti." Wahai Fatimah, mintalah harta pada ayahmu. Fa inni la ughni anki min Allahi syai'an. Sesungguhnya nanti hari kiamat ayahmu tidak bisa menolong dirimu. Ya, jadi tidak benar kalau sudah nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad pasti dijamin masuk surga. Tidak benar. Ya, apalagi di Indonesia ini banyak orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, tapi dari Yaman. Itu lucu ya. Nabi Muhammad kan di Mekah ya, Pak ya. Nah, ini jadi kembali ke masalah ini. Jadi nasab itu tidak ada manfaatnya. Dalam artian orang itu selamat di akhirat nanti bukan berdasarkan nasab, tapi berdasarkan iman dan takwa. Dan iman dan takwa kaum muslimin rahimahullah tidak akan diperoleh kecuali seseorang itu menuntut ilmu. Maka mari kita lihat apa sih fungsi ilmu. Ya, pertama adalah sarana yang paling utama untuk menuju takwa. Seseorang itu akan bertakwa, seseorang akan beriman kalau dia mau menuntut ilmu. Dari mana dia tahu perintah-perintah Allah? Dari mana dia tahu perintah-perintah Rasulullah SAW? Kecuali melalui majelis ilmu. Karena makna takwa apa? Takwa itu banyak sekali definisinya. Yang sering kita dengar adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Definisi yang baik itu dikatakan oleh Talaq bin Habib seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan takwa anta'ati. Ya, engkau beramal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah agar kita tahu ketaatan itu benar atau tidak benar. Ibadah kita itu benar atau tidak benar. Dengan cara apa? Seperti ini. Duduk di majelis ilmu. Karena Talaq bin Habib mengatakan apa? Ala nurin min Allah. Sesuai dengan petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah terdapat di mana? Al-Quran dan Sunnah. Dan kita paham Al-Quran dan Sunnah tanpa belajar, ya, maka dengan belajar ini akan meraih takwa, ya. Dan takwa tadi ala min Allah, takwa Allah, yaitu dengan mengharapkan rahmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal, kita menuntut ilmu, tujuannya apa? Agar kita paham ilmu agama dan kita mendapatkan rahmat Allah berupa surga. Ya. Jadi tidak benar kalau ada orang beribadah saya nggak ngarepin apa-apa. Saya dimasukkan ke neraka nggak apa-apa asal Allah ridho. Lucu kan? Ini kontradiktif Pak. Kan ada kan? Mohon maaf sebagian Sufiyah zaman dahulu, tasawuf zaman dahulu mengatakan apa? Saya tidak masalah masuk neraka. Yang penting Allah ridho. Ini nyambung nggak Pak? Nggak nyambung. Orang yang dimasukkan neraka itu berarti orang yang dimurkai Allah. Gak ada orang masuk neraka itu diridhoi Allah. Gak ada. Ya. Nah, jadi seperti itulah syubhatnya syaitan, iblis menggoda orang-orang yang mereka tidak mengerti ilmu agama. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua kata Talaq bin Habib tadi, wa antatruku ma'siyatillah. Ya, takwa adalah engkau meninggalkan semua maksiat kepada Allah. Ala nur min Allah. Sesuai dengan petunjuk Allah. Artinya apa? Kita tahu ini larangan, ini haram, ya, ini maksiat dari mana? Dari Al-Quran dan
sunnah, maka kita perlu belajar. Ya, karena kita nggak akan tahu ini halal ini haram kecuali belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Karena di akhir zaman ini semua umat Islam mengaku bersumber dari mana Pak? Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kok masing-masing berbeda? Kenapa mereka itu berpecah belah? Kaum muslimin berpecah belah menjadi 73 golongan? Karena ketika memahami agama tidak melalui jalannya para salafun as-saleh. Kalau kita ingin selamat masuk pada satu golongan yaitu al-jamaah, apa kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya para khalifah, ya, sunnahnya para sahabat Nabi. Ya. Kemudian apa? Sahabat diturunkan ilmunya kepada tabi'in. Kemudian kepada tabi'in. Maka kalau kita ingin paham ilmu agama yang benar sesuai dengan pemahaman Rasulullah, kitab, ya, belajar kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Dan insyaallah nanti kita akan bahas kitab Jami. Ya, kitab Jami itu kitab yang tentang adab dan akhlak. Ya, nanti ada kaitannya dengan tauhid juga. Itu yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Alam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab di bagian akhir dan kitab Bulughul Maram. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab namanya Bulughul Maram, di mana kitab ini membahas tentang ibadah. Namun di bagian akhir itu akan ada namanya Kitabul Jami. Seakan-akan beliau menjelaskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, haji, tanpa disertai dengan akhlak yang baik, ibadah yang bermanfaat. Dan insyaallah nanti kita akan bahas. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, ilmu itu manfaatnya adalah apa? Yaitu untuk meraih ketakwaan. Karena seorang mukmin itu akan bertakwa, dia tahu halal dan haram sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya ketika dia mau belajar. Ya, kita lanjutkan tadi mengenai definisi takwa. Talaq bin Habib, wa antatruku ma'siyatillahi ala nuri minallah takhafu adzaballah. Yaitu kita meninggalkan semua maksiat yang Allah larang di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW larang di dalam hadisnya sesuai petunjuk Allah dan Rasul, karena takut akan murka dan siksa neraka. Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita tidak mau mencuri? Kenapa kita tidak mau berbohong? Karena perbuatan-perbuatan ini mengantar kita ke neraka. Ya, nah. Maka ketakwaan itu sendiri identik dengan kemampuan merealisasikan ilmu. Ya. Ketika orang itu disebut takwa, dia merealisasikan ilmunya. Dia mempraktikkan ilmu agamanya. Makanya kenapa ada orang yang nggak mau sholat, ada orang yang malas ya ibadah, lebih sibuk dagangannya, lebih sibuk urusan dunianya, karena dia tidak menuntut ilmu. Berapa banyak kaum muslimin yang dulunya semangat sholat, semangat ibadah, namun dia meninggalkan ilmu, sehingga apa? Akhirnya justru dia apa? Tidak belajar dan akhirnya tidak sholat, akhirnya tidak ibadah. Maka benar perkataan seorang ulama, beliau mengatakan, man 'abadallaha bi ghairi ilmin ma yufsidu aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu agama, maka kerusakannya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ya, kita lihat kaum muslimin di Indonesia atau kaum muslimin awam kita, mereka sholat, namun tidak dilandasi ilmu agama, ibadahnya berdasarkan perasaan, ibadahnya berdasarkan ajaran nenek moyang, ibadahnya berdasarkan tradisi dan budaya, bukan berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Oleh karena beliau mengatakan, "Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah." Oleh karena itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya, namun jangan lupakan ibadah. Fatlubul ibadatan talaban la tatrukul ilma. Ya. Begitu juga silakan beribadah sebanyak-banyaknya, namun jangan tinggalkan majelis ilmu. Fa innal qauma ya
Fa innal qauma talabul ibadata wa tarakal ilma. Karena di sana banyak sekali umat Islam mereka semangat ibadah namun tidak mau duduk di majelis ilmu, sehingga ibadahnya monoton. Itu saja, enggak meningkat-ningkat. Ya. Masalah muslimin rahimakumullah, maka untuk meraih ketakwaan kita hendaknya kita dengan yaitu menuntut ilmu. Ya, nah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudullah, sembahlah Allah. Kita akan bisa benar menyembah Allah tentunya berlandaskan apa? Ilmu agama. Kita akan mungkin ibadah dengan baik dan benar tanpa landasan ilmu agama. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah sudah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ibadah dan takwa enggak akan mungkin diraih dengan sempurna, dengan baik tanpa dilandasi ilmu agama yang benar. Maka ini fungsi ilmu. Itu apa? Untuk meraih takwa. Ya, sarana yang paling utama untuk meraih takwa. Yang kedua, ilmu merupakan amal yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Ilmu merupakan salah satu amal yang tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Maka ilmu merupakan sesuatu yang paling berharga bagi setiap muslim. Sebab ilmu itu menjadikan pemiliknya terpelihara. Ya. Dan menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bermaksiat, dia ingat Allah melarang. Karena dia punya ilmu agama, dia tahu ini dilarang oleh Allah, sehingga tidak jatuh dalam maksiat. Ya, hawa nafsunya dikalahkan oleh ilmu yang dia miliki. Dan ilmu ini ringan, ya, tidak berat di bawahnya. Antum merasa berat enggak membawa ilmu, Pak? Kan enggak, kita enggak merasakan berat, ya kan? Karena ilmu itu fisudur, ilmu itu di dalam hati, bukan berupa beban. Ya, ilmu itu di dalam hati. Dan ilmu akan semakin bertambah jika kita amalkan dan kita berikan kepada orang lain. Berbeda dengan harta. Harta kalau kita berikan kepada orang lain, harta kita berkurang. Tapi ilmu, semakin kita banyak sedekahkan, kita sampaikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan bertambah dan pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Misal antum punya anak, antum didik anak antum, ya, dengan ilmu agama yang benar, anak antum menjadi anak yang soleh, ya, dengan didikan antum, anak antum rajin sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, ya, dan menjadi generasi yang soleh dan seterusnya, maka antum akan mendapatkan pahala dari sholatnya anak antum. Anak antum sholat, antum dapat pahala, ya. Kenapa? Karena dengan didikan antum, anak antum menjadi anak yang soleh. Ilmu yang antum sampaikan bermanfaat untuk anak antum, dan anak antum sampaikan kepada cucu antum atau anaknya dia, terus maka akan semakin besar pahalanya. Ya, Masyaallah muslimin rahimahumullah, hal ini sebagaimana dalam hadis yang kita sudah hafal semuanya. Hadis dari Abu Hurairah anna Rasulullah qala idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Dari Abu Hurairah bahasanya Rasulullah bersabda, jika anak manusia meninggal dunia akan terputus semua amalnya. Ya. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariah. Apalagi ini masjid kita mau renovasi, kita berdoa semoga banyak terkumpul dana sehingga apa? Masjid ini menjadi besar. Ya, maka mari Bapak Ibu semuanya sisihkan harta terbaik yang kita miliki untuk sedekah di masjid ini. Ya, agar masjid ini renovasinya segera terlaksana. Ya, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man bana baitan fil dunya, man bana baitallah fid dunya, banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut andil membangun rumah Allah, yaitu tempat ibadah masjid, dalam riwayat yang lain, walaupun
bantuan itu sebesar sarang burung, artinya bata satu saja, itu Allah akan bangunkan bagi kita rumah di surga. Makanya Bapak Ibu semuanya, orang yang semangat membangun masjid di seluruh dunia itu orang mana? Orang Arab. Orang Arab itu paham hadis ini, sehingga mereka menyumbang, nih saya kasih uang sekian ratus juta bangunkan masjid. Ya, itu orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab Saudi itu mereka kaya-kaya sehingga apa? Mereka nyumbangnya satu masjid penuh. Ya, satu masjid penuh. Maka di antara jemaah di sini kalau ada tanah kosong ingin dibangunkan masjid, insya Allah saya bisa menghubungkan. Ya, tapi kalau renovasi begini orang Arab tidak mau, karena maunya itu dari nol dan tidak mau dicampur dengan harta orang lain. Itu orang Arab. Artinya biayanya full dari dia karena mengamalkan hadis ini. Ya, man bana baitallah fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, ya dalam ayat tadi disebutkan sebesar sarang burung, bantuan dia entah semen satu sak, bata 2 biji, ya keramik 1 dus, maka Allah akan gantikan berupa rumah di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya rumah di surga atau enggak? Pengen kan? Mari sedekahkan harta kita untuk pembangunan masjid. Ya, sisihkan mungkin seminggu sekali 5.000 kali 4 minggu sudah 20.000, kan lumayan. Ya, nah. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi semua amal ibadah kita akan terputus kecuali sedekah jariah. Atau ilmu yang tafi'uh, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang menjadikan pemiliknya dan orang yang dididiknya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dan menjadikan orang itu khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Semuanya orang yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Siapa ulama? Orang yang memiliki ilmu agama dan ilmunya diamalkan. Karena disebutkan, ya, bahwasanya para ulama mengatakan, "Laisa 'aliman hatta ya'malu bi ilmihi." Orang itu akan disebut alim, ya, ulama, alim, cerdas, pandai kalau dia mau mengamalkan ilmunya. Dan ilmu itu akan bermanfaat kalau kita amalkan, kita sampaikan minimal kepada anak istri kita. Ya, kita nggak sanggup menyampaikan kepada khalayak umum, ya, tidak sanggup menjadi ustadz, menjadi kiai, maka minimal kita sampaikan kepada keluarga terdekat kita. Karena kewajiban kita apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surat Tahrim, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kita menjaga diri kita, kita menjaga keluarga kita dari siksa neraka dengan apa? Dengan ilmu. Kita menjaga diri dari siksa neraka kecuali dengan ilmu. Makanya para ulama mengatakan apa? Man arada dunya fahalai bil ilm. Siapa ingin selamat di dunia wajib memiliki ilmu agama. Ya, wa man arada al akhirah fahalai bil ilm. Dan siapa yang ingin selamat di akhirat hendaknya memiliki ilmu agama. Wa man arada huma fahalai bil ilm. Dan siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat wajib belajar ilmu agama. Ya, di dunia saja kita ingin membangun rumah, ada ilmunya, ya kan? Kita ingin bekerja, ditanya lulusan mana, ya kan? Apalagi untuk akhirat. Makanya ini saya hanya sekedar cerita saja, pengalaman pribadi, bukan berarti dalam rangka sombong, tapi hanya bercerita. Saya dulu Pak, ketika SMA itu cita-citanya ingin jadi sarjana pertanian, karena saya anak orang kampung, saya orang Magetan, bapak saya petani, jadi saya ingin jadi insinyur pertanian. Kemudian ada teman saya, ini nasihat teman saya yang saya ingat sekali sehingga saya beralih cita-cita. Kata teman saya yang ngajak saya ngaji, kita ayo masuk pondok saja. Padahal kita udah lulus SMA Pak. Kita masuk pondok aja. Emang kenapa masuk pondok? Saya tanya begitu. Lihat, urusan dunia, cari dunia itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kalau kita mau berusaha, Allah akan berikan dunia.
Namun akhirat, ya, surga itu nggak akan kita bisa raih kecuali kita belajar ilmu agama. Sehingga akhirnya perkataan teman saya ini saya renungkan, Pak. Saya renungkan, cita-cita saya jadi insinyur pertanian berubah. Akhirnya saya masuk pesantren. Ya, jadi setelah SMA, yang saya ingin kuliah di IPB Bogor dulu, karena saya SMK-nya serta pertanian, saya beralih cita-cita saya sehingga masuk pesantren. Karena ingin mendapatkan ilmu agama. Ya, dan benar. Buktinya memang kalau kita mau semangat, nggak usah jauh-jauh, Pak. Tahu Bob Sadino? Bob Sadino itu orang kaya raya, Pak, pengusaha besar di Indonesia ini. Coba dia berusaha apa? SD, Pak. Karena ini nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Kalau kita mau berusaha, pasti kita dapat. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kita jualan di depan saja. Kita sewa lapak, jualan buah, jualan. Kira-kira dapat harta apa nggak? Dapat rezeki nggak? Dapat. Asal kita berusaha. Namun akhirat nggak akan kita bisa raih dengan sarjana, dengan S1, S2, S3. Kita nggak akan bisa meraih surga dengan ijazah kita. Surga itu diraih dengan apa? Ilmu agama. Ya, dengan ilmu agama. Maka belajar ilmu agama itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Nah, masalah muslimin rahimanirrahimullah, kita lanjutkan. Makanya ada anekdot, ya. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, ya, kalau orang kaya Indonesia Bob Sadino, jadilah orang Dino, jadilah orang Dino. Ya, kemudian ada nyeletuk, jadilah orang Dino, gitu ya, setiap hari. Nah, ini guyon saja, Pak, ya, guyon anekdot. Tadi saya baca di medsos gitu ya. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjadikan amal tidak akan pernah terputus. Dan yang terakhir adalah waladun sholih berulang, anak soleh yang mau mendoakan kita. Dan anak soleh gak akan mungkin anak-anak kita menjadi soleh kalau diri kita tidak soleh. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan anak-anak kita soleh sedangkan diri kita tidak soleh? Ya, bukankah kita ingin anak-anak kita soleh? Maka mari kita solehkan diri kita untuk siapa? Untuk orang tua kita. Kita punya orang tua, Pak. Orang tua kita dahulu ingin kita soleh. Sebagaimana kita ingin anak-anak kita yang kita miliki ini soleh. Maka mari kita solehkan diri kita untuk anak-anak kita dan terlebih untuk kedua orang tua kita. Ya, masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Ini fungsi ilmu yang kedua. Ya, kemudian fungsi ilmu yang ketiga, manfaat ilmu adalah pondasi sebelum berkata dan beramal. Pondasi dasar seseorang sebelum berkata dalam masalah apapun, mau masalah urusan dunia, terlebih urusan agama, itu dengan ilmu. Ya. Dan pondasi dasar kita beramal itu harus dengan ilmu. Maka ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, bagi kita semuanya. Dan para ulama salafun as-salih, para ulama ahlus sunnah wal jamaah menjadikan ilmu itu sebagai pondasi utama sebelum kata dan beramal, sebagaimana Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam Sahih Bukharinya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab wajibnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi sebelum kita berkata harus dengan ilmu, sehingga kata-kata kita bermanfaat, sehingga ucapan kita ini apa? Mengundang ridho Allah. Kan betapa banyak disebut dalam hadis, berapa banyak manusia la yubali, tidak peduli dengan ucapannya, ternyata ucapannya itu yahwi biha ila an-nar. Ternyata ucapan yang diucapkan menyeret dirinya ke dalam neraka yang paling dalam. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak mau belajar ilmu agama. Ya, dan zaman sekarang Pak, hati-hati. Ya, kadang kita komentar di medsos, di Facebook dan sebagainya, ternyata komentar-komentar kita tanpa kita sadari menyakiti orang lain. Ya, dan ini bisa menjadikan kita masuk ke neraka. Karena apa? Karena kata Rasulullah, dua perkara
yang banyak menghantarkan manusia ke neraka, ya, di mana Rasulullah mengatakan man admun lahu syai'aini admun lahu jannah. Siapa yang mau menjaga dua yang dia miliki, aku akan jamin dia masuk surga. Apa itu? Al-fam wal faraj. Jadi mulut dan kemaluan. Ya, maka kalau orang berilmu agama, ucapannya ditimbang. Kalau saya berkata seperti ini, kira-kira mengundang ridha Allah atau tidak? Ya, makanya awal terjadinya bencana nyawa melayang itu karena lisan. Sehingga para ulama mengatakan iyyaka an tadribu lisanaka unuqaka. Ya, hati-hati kamu, jaga lisan. Jangan sampai gara-gara kamu salah ngomong, lehermu terpenggal. Kan banyak tetangga berantem, ditusuk, didendam. Kenapa? Karena gara-gara salah ucapan. Sehingga dia sakit hati, dendam, akhirnya apa? Cari kesempatan untuk balas dendam sehingga dibunuh dan sebagainya. Ya, dan berita ini menghiasi berita-berita di setiap hari, ya, di media tentang kita, di televisi dan sebagainya. Ya, tetangga membunuh tetangga, ya, adik membunuh. Kemarin saya dengar berita seorang anak membunuh bapaknya dan kakaknya, ya, karena merasa selalu disuruh-suruh begitu. Ya, nah ini karena lisan. Maka kaum muslimin rahimahullah, para ulama salaf dia tadi berdasarkan apa? Firman Allah di dalam surah Muhammad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum." Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa fa'lam, berilmulah kamu. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad apa? Iqra. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita umat Islam untuk cerdas. Karena Allah menyuruh, Iqra, bacalah. Ya. Kenapa? Karena al-qiraah nafidatul ulum. Ya, karena membaca itu adalah jendelanya ilmu. Orang kalau rajin membaca, sebagaimana Syekh Nasruddin Al-Albani belum jadi, ya, suka mentahrijh hadis itu karena dia rajin membaca. Selain dia menuntut ilmu, dia juga rajin membaca, sehingga apa? Dia menjadi cerdas. Maka perbanyak baca, Pak. Jangan baca handphone melulu, Pak. Kita bacanya WA, Facebook, WA. Ya. Al-Quran sekarang kemana? Al-Quran jadi hiasan di rak-rak rumah kita. Minimal, ya, jadikan waktu luang antum habis subuh itu baca Al-Quran, Pak. Habis subuh, pada maghrib, ya, itu baca Al-Quran. Kalau di subuh, ya, belum berangkat kerja, di rumah baca Al-Quran 1 halaman bolak-balik. Habis itu lanjutkan dzikir petang atau dzikir pagi, ya, baru berangkat kerja. Ya, kenapa? Karena dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan syafaat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di sini Allah memulai ayat ini dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu. Dan ilmu yang pertama kali adalah la ilaha illallah, ilmu tauhid. Ya, bukan ilmu bagaimana sholat yang benar, bukan ilmu bagaimana haji yang benar, bagaimana umroh yang benar, tapi ilmu akidah kamu. Karena dengan akidah inilah ibadah kita menjadi benar. Ya, bukankah kita mendengarkan hadis 3 orang yang disiksakan neraka karena riya, karena akidahnya bercampur dengan syirkul asghar. Ya, akidahnya tercemari dengan riya, di mana riya itulah syirik kecil. Sehingga orang ini membaca Al-Quran, seorang alim, seorang yang berjihad, orang yang bersedekah,
Allah lemparkan ke neraka. Padahal jihad, ya baca Al-Quran, sedekah itu amalan-amalan sangat utama. Ya, amalan-amalan yang menjadikan orang mudah meraih surga. Namun karena salah niat, ya, akidahnya tidak lurus, mereka dilemparkan ke neraka. Sehingga para ulama mengatakan, ya, hum yu'adzabuna qabla ubadul awsan. Mereka itu pertama yang disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Maka Bapak Ibu semuanya, di sini Allah mengatakan fa'lamannahu la ilaha illallah, belajar tentang ilmu akidah yang benar. Setelah kita berilmu, Allah menyuruh apa? Wastaghfir li dzambik. Istighfar itu ibadah. Jadi setelah berilmu baru kita beribadah. Setelah kita berilmu baru kita berbuat. Setelah berilmu kita baru mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya. Nah, jadi ilmu dulu sebelum kita beramal. Ya, makanya Syekh Fauzan dan juga para ulama mengatakan, maka wabi i'lam yadullu wujubul ilmi. Maka dengan kalimat i'lam, ya, berilmulah kamu, ini menunjukkan bahwasanya Allah mewajibkan kita berilmu terlebih dahulu. Wastaghfir, dan kalimat istighfar di sini menunjukkan apa? Setelah berilmu kita wajib mengamalkan. Karena istighfar kan perbuatan kan? Istighfar itu ibadah dan perbuatan. Jadi setelah kita berilmu baru kita beribadah. Wastaghfir li dzambika, maka mohonlah ampun atas dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa orang beriman laki-laki dan dosa perempuan. Dari sini Bapak Ibu semuanya juga kita pahami, ketika kita berdoa pertama kali itu kita mendoakan diri kita. Ya, Allahumma firli dzunubi, baru wali walidayya. Ini adab-adab dalam berdoa. Sebelum kita mendoakan orang lain, kita doakan diri kita sendiri. Ya, di sini Allah mengatakan wastaghfir li dzambika. Wahai Muhammad, mohonlah ampun atas dosamu dahulu. Nah, ini kaidah. Di dalam berdoa, sebelum kita mendoakan orang lain, doakan diri kita dulu. Ya, minta ampun kepada Allah untuk diri kita, baru untuk kedua orang tua kita, baru untuk semua kaum muslimin. Ya, nah. Masalah muslimin rahimani wa rahmatullah. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu meninggal dunia. Ada ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, dengan ayat ini Imam Bukhari berdalil bahwa kita harus memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan ini merupakan dalil nakli, ya, yang jelas bahwasanya manusia berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berkata. Maka wajib kita untuk menuntut ilmu. Maka alhamdulillah kaum muslimin alhamdulillah, saat ini majelis ilmu sudah mulai semarak di berbagai masjid. Ya, di Yusna sekarang sudah ada kajian, malam ada kajian, di tempat saya di Anabat juga ada kajian. Alhamdulillah kita mulai marak kembali kajian-kajian. Luangkan waktu untuk ke masjid. Jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu, ya, agar kita menjadi orang yang berilmu. Ya, karena sudah ada, maka sholat dulu ya. Nanti lanjutkan dengan isya. Habis isya sebentar, kemudian tanya jawab. Demikian yang kita bisa sampaikan di sesi pertama ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.